Kemudian untuk melakukan peledakan kita harus rencanakan geometri peledakan, geometri ukuran-ukuran dari peledakan ya. Nah, kita rencanakan kita mau meledakkan sekian, kita rencanakan berapa sih ukuran dari peledakan tersebut berdasarkan rencana peledakan. Ya, ini persiapan peledakan ya. Jadi, nah di sini akan dibahas nanti diharapkan bagaimana merencanakan geometri peledakan ya. Kemudian bagaimana melakukan pemeriksaan kondisi lubang ledak. Ya, kemudian bagaimana mengatasi hambatan yang ada pada lubang ledak tersebut. Kemudian pemeriksaan kondisi lokasi peledakan. Terakhir nanti merangkai setiap lubang ledak. Oke, itu nanti yang akan kita bahas. Nah, ini diharapkan teman-teman setelah mempelajari, kita berdiskusi tentang persiapan peledakan ini, diharapkan nanti teman-teman bisa memeriksa geometri peledakan ya. Kemudian memeriksa kondisi lubang ledak. Bisa mengatasi hambatan pada lubang ledak. Bisa mengisikan bahan peledak ke dalam lubang ledak, bisa melakukan penyumbatan lubang ledak atau stemming, memeriksa kondisi lokasi peledakan, merangkai setiap lubang ledak ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Pertama, merencanakan geometri peledakan, terus kondisi dan hambatan lubang ledak, pemeriksaan kondisi lokasi peledakan, perangkaian setiap lubang ledak ya. Nah, kenapa sih harus kita lakukan drill and blast ya? Itu. Nah, karena menurut grafik ini yang dikeluarkan oleh Franklin et al. Tahun 71. Nah, ini. Jadi ada ini grafik hubungan antara point lock index sama discontinuous passing sama UCS, Uniaxial Compressive Strength. Nah, itu. Jadi kalau batunya berada di daerah sini, ini bisa di digging saja, nggak perlu diledakkan, langsung gali aja. Karena di sini area di sini batunya lembek lah, bisa langsung digging. Kalau di area sini, ini batunya harus perlu di ripping dulu, baru bisa di digging, digali ya, di ripping dulu, dibajak. Nah, gitu kan, dibajak ya Pak petani gitu kan, ripping itu dibajak dulu, dibongkar, baru bisa di digging. Nah, di daerah sini ini yang perlu kita blasting ya. Gitu. Itu kira-kira kalau menurut teori ini Franklin et al. Ada batu yang kenapa harus karena nggak bisa di digging, nggak bisa di ripping, gitu kan. Itu harus perlu peledakan. Mungkin bisa aja sih di ripping atau di langsung gali, tapi di digging, digali, tapi tiap hari harus ganti kuku bucket ya, kan nggak ekonomis juga kan. Gali besok ya patah kuku bucket ya, ganti lagi kan, itu biaya kan, ada biaya ganti kuku bucket, biaya delay time untuk alat tersebut kan ya. Makanya sudah tidak ekonomis lagi. Nah, supaya ekonomis ya kita lakukan blasting untuk membongkar batuan tersebut. Nah, menurut Kemen kita juga sudah ditentukan ya, bahwa batuan yang memiliki UCS 40 MPa dengan GSI lebih dari 70 dan kecepatan seismik batuan lebih dari 1650 meter per detik itu harus dilakukan drill and blast. Harus itu. Sudah masuk di Kemen ya harus dilakukan, nggak bisa lagi dicoba-coba cuma digali, cuma di ripping, enggak. Pokoknya kalau batunya punya kekuatan seperti ini harus dilakukan drilling and blasting ya, gitu kira-kira. Sudah ditentukan di Kemen kita di 1827 ya. Tuh, kenapa harus dilakukan drilling and blasting. Kemudian untuk melakukan peledakan kita harus rencanakan
geometri peledakan, geometri ukuran-ukuran dari peledakan ya. Nah, kita rencanakan kita mau meledakkan sekian, harus kita rencanakan berapa sih ukuran dari peledakan tersebut berdasarkan rencana peledakan. Yang pertama yang harus kita tentukan apa? Diameter lubang ledak. Kita mau pakai diameter lubang ledak berapa sih? Ya, itu. Diameter lubang ledak ya tentukan dari alat yang kita punya gitu. Ada alat berapa? Alat bor ukuran berapa yang kita punya, itu ya kita tentukan sekian, karena kita punya alat bor yang ada gitu. Masa kita beli lagi kan, cost lagi kan, kita alat berapa ukurannya itu kita tentukan sekian lah diameter lubang ledak berdasarkan alat bor yang kita punya ya. Nah, misalnya kalau pakai rumus, ini ada rumusnya L per D lebih besar dari 60. Oke, kemudian kita tentukan tinggi jenjang, berapa sih bench yang mau kita bikin, jenjang yang mau kita bikin, berapa tingginya, yang itu didasarkan pertama dari kemampuan alat bor kita. Alat bor kita bisa mampu ngebor sampai berapa dalam gitu kan. Kemudian kita harus perhatikan juga berdasarkan kemampuan alat gali kita kan, nah, gitu. Alat gali kita mampu sampai berapa jauhnya kan. Kita bikin base 8 meter tapi alat gali kita cuma mampu 6 meter, terus 2 meternya diapain, gimana caranya gitu kan. Berdasarkan itu juga kita harus membuat rancangan tinggi jenjang. Kemudian kestabilan jenjang juga, dari geoteknik kan stabilan jenjang, berapa tinggi yang maksimal yang bisa kita buat dari material yang kita hadapi juga. Kemudian dari aturan juga di CAPM juga diatur, ada berapa tinggi jenjang material seperti ini, berapa tinggi jenjang maksimal yang boleh bisa dibuat. Tuh. Di CAPM yang paling tinggi itu 15 meter dengan itu batuan yang sudah yang kuat, yang masif. Tuh. Maksimal 15 meter kalau di CAPM ya. Nah, ini ada salah satu teori dari Gokheil tahun 2011 ya. Berapa? Misalkan punya kapasiti berapa dari shovel kita, nah, berapa diameter lubang ledak yang bisa kita gunakan. Salah satu teori ya. Oke, ini juga ada dari Tamrock tahun 88. Ini ada hubungan diameter lubang ledak dengan tinggi jenjang ya. Misalnya tinggi jenjangnya kita mau bikin 8 meter, ini ada diameter lubang ledaknya yang bisa kita gunakan ya antara 39 lah ini sampai 76 mm ya. Ini dengan kelebihan di sini, ini tidak disarankan kata Tamrock ya, yang disarankan di yang ini yang di share ini. Tinggi jenjangnya berapa, lihat berapa diameter lubang ledak yang bisa kita gunakan ya. Kemudian ada namanya Barden, ada namanya spasi, ada sabril, kemudian ada kolom stemming ya. Ini kita lihat gambarnya. Ini misalnya lubangnya vertikal tegak ya. Nah, Barden yang mana? Yang ini Barden. Ini Barden. Jadi jarak dari lubang ledak ke bidang bebas. Ini kan bidang bebas. Nah, itu namanya Barden ya, Barden. Kemudian ada nite. Apa nite? Ini adalah kolom stemming ya, ini kolom stemming. Nite ini kolom stemming. Kemudian ini ada PC. Nah, ini kepanjangnya powder column. Nah, inilah tinggi isian bahan peledak. Nah, namanya powder column. Oke. Kemudian ini ada L. Ini kedalaman lubang ledaknya. Nah, ini L. Lubang ledak. Kemudian ada apa nih? J. Ini adalah sabril ya. Jadi ini jarak dari lantai jenjang sampai ke dasar
lubang. Nah, itu namanya subdrill. Jadi dari lantai jenjang diteruskan sekian, nah itu jaraknya itu J atau sub. Kemudian ini H, ini namanya tinggi jenjang. Dan itu kira-kira kalau spasi itu jarak antar lubang dalam satu baris ya. Ini kalau lubangnya miring ya. Jadi ada ini B, ini ada B aksen yang jarak sebenarnya kan. Ini 3 dimensinya supaya lebih terbayang. Ini lubang-lubang ledak tadi. Nah, ini Barton. Nah, ini spasi jarak antar lubang dalam satu baris ya. Ini subdrill. Oke. Ini kira-kira 3 dimensinya ya. Oke, jadi itulah geometri pergerakan yang harus kita tentukan, kita rencanakan sebelum kita melakukan peledakan.